Kejagung tetapkan Brigjen Lalu Muhammad Iwan tersangka korupsi MBG. Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif ya di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa ya, terutama pengadaan sepeda motor. Per hari ini kami menerima pelimpahan perkara dari Dirdik Jampisus berkaitan dengan tata kelola BGN ini. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan karena yang telah disampaikan Pak Dirdik bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas. Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan sehingga proses perkara yang akan kami kerjakan secara koneksitas ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja karena ini baru proses awal sehingga nanti perkembangannya kami akan berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan, tentunya juga kepada Pak Kapus Penkum sehingga perkara koneksitas ini bisa kita kerjakan secara lancar, aman dan tertib. Jadi berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Di situ ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut yaitu saudara BU itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer ya. Dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Ya. Pada beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ya. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Ya. Dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di approve atau disetujui ya dengan penjualan ompreng itu. Dan kepada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Jasa Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Pada yang bersangkutan disangkakan pasal 12 huruf A, huruf B, huruf E Undang-Undang Tipikor untuk KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kejaksaan Agung atau Kejagung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menyebut tersangka ketujuh kali ini merupakan Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI. Syarif mengatakan yang bersangkutan merupakan anggota polisi aktif dan ditugaskan di Badan Gizi Nasional, BGN. Ia menyebut lalu sempat menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas BGN dan saat ini menjadi Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN.
kami telah menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Beliau menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN sampai Maret 2025. Saat ini menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ujarnya dalam konferensi pers di Kejagung. Berdasarkan perannya, Syarif menyebut lalu meminta saksi YCS dan RD untuk mendirikan perusahaan sebagai sarana untuk menjual food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang sudah ditentukan. Di dalam harga tersebut, sudah termasuk ada bagian fee untuk saudara LMI agar titik tersebut di-approve atau disetujui, ujarnya. Atas perbuatannya, Iwan telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Ia disangkakan pasal 12 huruf A, B, dan E UU Tipikor JO KUHP. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total 6 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG periode 2025-2026.